Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun Anda sekarang berada. Ja'alani Allahu wa iyyakum minas shaimin imanan wa ihtisaban wal qaimin imanan wa ihtisaba. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk menabung untuk tabungan akhirat dengan aneka ragam ketaatan yang telah Allah ajarkan kepada kita. Kita lakukan imanan wahtisaba, dengan keimanan kepada Allah tabaraka wa taala dan berharap dari Allah akan memberikan ganjarannya kepada kita kelak di kehidupan kita yang kedua. Dan inilah sebenarnya harta kita yang sesungguhnya. Sesuatu yang bisa kita tabungkan untuk akhirat dan kita lakukan di dunia ini. Dan apa yang kita tabungkan untuk akhirat daripada waktu, daripada tenaga, daripada ucapan, daripada penglihatan, daripada duduk, daripada berdiri, daripada berbaringnya kita, itu yang akan kekal untuk diri kita biiznillahi azza wa jal. Selain itu akan habis, baik habisnya di dunia atau habisnya dengan berakhirnya untuk kita kehidupan dunia. Baik Allah ambil dari kita di saat kita masih di dunia atau Allah hilangkan kita dari dunia, dan semua itu akan habis. Oleh karena itu Rasul kita tercinta Muhammad bin Abdullah salawatu Rabbi wa salamu alaihi a'lamun nasi bi khaliqihim, manusia yang paling tahu Allah, wa a'lamun nas bi haqiqati hayatid dunya wal akhirah, manusia yang paling mengerti apa sebenarnya kehidupan dunia dan apa pula kehidupan akhirat. Rasul kita menyembelih seekor kambing dan memerintahkan istrinya untuk bagi-bagi, membagikan kepada tetangga-tetangga, kepada kaum muslimin. Sepulangnya balik ke rumah, beliau bertanya kepada istrinya, bagaimana kambing tadi?
Ummuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha menjawab, semuanya sudah habis ya Rasulullah, tinggal satu kakinya saja yang tersisa di bagian paha. Karena Rasul suka daging di bagian paha, di bagian kaki, di bagian tulang. Maka semuanya dibagi-bagikan oleh Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ummul mukminin as-siddiqah bintus siddiq. Disisakan bahagian daging dari kambing itu yang dicintai dan disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibagi-bagikan artinya habis, yang tersisa hanya satu bahagian paha. Jawaban yang benar secara kehidupan duniawi, semuanya sudah habis dibagi-bagikan. Yang tersisa hanya satu bagian paha. Kata Rasulullah, tidak wahai Aisyah, semuanya tersisa kecuali satu bagian paha yang tidak tersisa. Yang tadi dikatakan habis, justru itu yang tersisa. Itu yang kekal abadi di surga Allah tabaraka wa ta'ala, di surga ilahi. Kenapa? Dia ditabungkan untuk akhirat. Dia diletakkan di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang tadi kita anggap habis, salah. Itu yang tersisa. Yang habis, ini yang akan dimakan sekarang, ini habis ini. Yang tidak ditabungkan untuk akhirat, habis. Kenapa? Dia berakhir di dunia dan selesai di dunia, habis di dunia. Dan tidak ada sisanya. Kecuali hanya berbentuk hasil akhir dari metabolisme tubuh. Adapun selainnya tadi disimpankan di surga Allah tabaraka wa ta'ala, dan ketika dia menjadi pahala terletak di surga Allah, dinikmati khalidina fiha abada. Dan kita berani memastikan itu karena itu sedekahnya Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti diterima oleh Allah dan pasti Allah letakkan di surga dan pasti dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama-lamanya. Lihat bagaimana cara pandang Rasul terhadap kehidupan dunia yang habis dan cara pandang Rasul untuk kehidupan akhirat yang abadi. Kalau itu berlaku untuk seekor kambing yang dibagi-bagikan, berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semua harta yang kita infakkan, itulah yang tersisa. Yang ada sekarang ini, kalau tidak kita infakkan di jalan Allah, tidak dengan ikhlas, maka dia habis. Waktu yang kita gunakan untuk akhirat itulah waktu yang bermanfaat dan tersisa untuk diri kita. Waktu yang kita habiskan untuk dunia habis sudah. Habis, tak ada yang bersisa, tak ada yang kekal. Demikian juga kata-kata yang kita keluarkan untuk kita tabungkan di akhirat. Bacaan Al-Quran, zikir, tasbih, takbir dan tahmid, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalimat-kalimat yang kita gunakan di atas ridho Allah untuk mengharapkan ridho Allah, itulah dia bahagian daripada amal kita yang tersisa insya Allah di surga Allah. Karena tidak ada kepastian maka kita mengatakan apa? Insya Allah. Maka mari wahai manusia, hiduplah di dunia untuk akhirat, agar apa yang engkau miliki di dunia ini engkau sisakan mayoritasnya untuk akhirat dan berikan sebagian untuk dunia, karena Allah tidak menyuruh engkau melupakan dunia. Itulah dia kehidupan seorang mukmin yang sebenarnya. Ikhwani wa akhwati fid din, bahasan kita pada hari ini nama Allah Al-Hadi, yang bermakna Allah yang Maha memberi hidayah. Kita ambil dulu bahagian yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
Kita ambil dulu bahagian yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Dari 4 hidayah yang dibicarakan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab, kita ambil 2 bahagian yang dia adalah berkenaan dengan kita sebagai seorang insan. Sebelum kita berbicara 2 hidayah yang berhubungan dengan kehidupan kita manusia, kita katakan bahwa hidayah itulah anugerah Allah yang paling mahal. Hidayah itulah anugerah Allah yang tidak ada anugerah yang lebih daripada itu. Oleh karena itu kenapa kita disuruh meminta selalu kepada Allah, meminta selalu kepada Allah, meminta selalu kepada Allah hidayah. Dan semua kita membutuhkan hidayah. Dan semua kita harus selalu minta hidayah dengan hati yang ikhlas kepada Allah. Agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah sebanyak-banyaknya. Dan hidayah sebaik-baiknya. Saudaraku, saudariku, hidayah bervariasi secara kualitas dan kuantitas. Tolong jawab, hidayah yang di atasnya ada Rasul kita tercinta, samakah dengan hidayah yang di atasnya ada Abu Bakar? Sama secara kualitas dan kuantitas? Sama atau tidak? Sama atau tidak? Nggak ada yang jawab, pada ngantuk, anak nggak tahu ini. Hidayah yang didapatkan oleh Rasul SAW, apakah 100% seperti itu yang didapatkan oleh Abu Bakar? Jawabannya tidak, berarti hidayah Rasul di atas hidayahnya Abu Bakar. Antara Abu Bakar dan Umar sama? Enggak sama. Antara Umar dan Ali bin Abi Thalib enggak sama. Antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan enggak sama. Antara yang ada pada Ammar bin As dengan yang ada pada Imam Syafi'i enggak sama. Beda secara kaif, quality, dan beda secara kam, quantity. Kalau kita bisa memahami itu, maka kita bisa memahami manusia ini hidup, manusia yang beriman hidup di atas hidayah yang banyak sekali jenjangnya. Bisa difahami? Oleh karena itu, kita selalu minta hidayah kepada Allah. Jangan lagi bertanya, saya kan sudah Islam, hidayah apa lagi yang saya minta? Ya akhi, saya sudah kenal sunnah, hidayah apa lagi yang saya minta? Ya akhi, apakah Anda tidak tahu bahwa hidayah itu hanya Allah yang tahu derjatnya, bilangan derjatnya, seberapa banyak derjatnya secara kuantiti dan secara quality? Maka minta terus hidayah kepada Allah agar Allah mencurahkan kepada Anda hidayah sebanyak-banyaknya secara kualitas, secara kuantitas. Terlalu banyak hal yang kita sudah tahu, kita belum amalkan. Minta hidayah kepada Allah agar Allah berikan hati kita ketundukan untuk mengamalkannya. Terlalu banyak hidayah detail secara syariat yang kita belum tahu. Minta kepada Allah hidayah agar Allah beritahu kita hidayah itu. Terlalu banyak sesuatu yang belum sempurna kita ketahui, minta kepada Allah berikan saya hidayah agar Allah sempurnakan kepada kita hal tersebut. Atau terlalu banyak jalan yang masih salah kita menempuhnya, minta kepada Allah hidayah agar kita dibenarkan cara menempuhnya. Cara memperbaiki lisan,
cara memperbaiki mata, cara memperbaiki telinga, cara memperbaiki akhlak, cara memperbaiki muamalah, cara memperbaiki sabar, cara memperbaiki tawakal dan semacamnya terlalu banyak yang harus kita minta karena terlalu banyak kekurangan kita dari hidayah-hidayah orang-orang saleh yang biografinya kita baca. Nampak? Betapa hidayah kita sangat kurang dibanding hidayah yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Dan ternyata yang Allah berikan kepada Imam Syafi'i lebih banyak lagi yang Allah berikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ternyata lebih banyak lagi yang Allah berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ternyata lebih banyak lagi yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Lebih banyak lagi daripada itu yang Allah berikan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, dan di atasnya para nabi dan para rasul, dan di atas para nabi dan para rasul hidayah yang Allah berikan kepada nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tempat sesuai dengan hidayah derajatnya yang tertinggi yang Allah berikan di dunia, itulah tempat di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ketika Nabi kita tercinta mendapatkan hidayah tertinggi, maka di surga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya tempat tertinggi, di mana tidak ada lagi manusia yang bisa sampai setinggi itu. Ma'asyiral muslimin, dua hidayah yang berhubungan khusus dengan manusia. Pertama, Allah mengajarkan kepada Anda kebaikan dan keburukan. Mana saja yang baik, mana saja yang buruk diterangkan sejelas-jelasnya. Ini hidayah pertama, disebut dengan hidayatul irsyad. Dan ini kepada semua manusia Allah terangkan. Sesuai dengan kadarnya masing-masing. Tapi Allah terangkan kepada semua manusia. Sehingga dengan diutusnya Rasul, diturunkannya Al-Quran, Allah telah terangkan seluruh kebaikan. Ini dia yang baik-baik. Ini dia yang buruk-buruk. Sehingga dengannya manusia bisa membedakan mana kebaikan, mana keburukan. Mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah benci. Ini adalah hujjah Allah kepada manusia agar di akhirat tak ada lagi manusia yang bisa mengatakan, wahai Rabb kami, andai engkau turunkan kepada kami hidayah di permukaan bumi, niscaya kami tidak akan sesat. Itu tidak ada lagi di akhirat. Habis. Kenapa? Semuanya sudah diterangkan. Semua jalan ke surga telah diterangkan, tidak ada yang tersisa. Semua jalan ke neraka telah diterangkan dan dilarang, tak ada yang tersisa. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih." Tak ada lagi amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga melainkan aku telah perintahkan kalian untuk mengerjakannya. "Wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an." Dan tak ada lagi amal yang akan mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah larang. Itu dia hidayah irsyad, memberitahu yang mana yang baik, yang mana yang harus dikerjakan, yang mana yang buruk, yang mana yang harus dihentikan. Babnya adalah bab hujjah. Hujjah Allah telah Allah sampaikan kepada manusia. Hai manusia, ini loh yang baik. Allah mau kalian mengerjakannya.
Ini loh yang buruk, Allah mau kalian meninggalkannya. Hai manusia, ini jalan ke surga. Tempuhlah jalan ini wahai manusia. Wahai manusia, ini jalan ke neraka. Tinggalkan wahai manusia. Telah diterangkan sejelas-jelasnya. Dan ketika Rasul wafat, semuanya itu jelas sejelas-jelasnya, bagaikan jelasnya segala sesuatu di saat matahari di atas langit. Ketika matahari di atas langit, jam 12 siang, dengan adanya cahaya matahari yang menerangi bumi, jelas enggak segala sesuatu? Mana yang pohon, mana yang tiang masjid, mana yang besi, mana yang kayu, mana yang daun hijau, mana daun yang sudah menguning, mana coklat, mana tai kambing. Jelas enggak? Mana warna merah, mana warna putih. Mana yang pensil kita, mana yang pensil orang lain. Jelas enggak? Nampak enggak? Mana yang baju kita, mana yang baju orang, mana yang tanah kita, mana yang tanah orang. Dengan adanya cahaya yang Allah turunkan, hilang kegelapan, hal yang sama. Cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya dilalatul irsyad, diterangkan oleh Allah segala-galanya, semuanya jelas. Taraktukum alal mahajjatil bayda. Kutinggalkan kalian wahai manusia di sebuah jalan yang saking terangnya jalan itu, lailiha kanahariha, malamnya saja di jalan itu bagaikan siang. Tak ada lagi yang namanya kegelapan di mana tak diterangkan sesuatu kepada manusia. Sudah? Berarti telah diterangkan kepada manusia semuanya yang berhubungan dengan halal haram, jalan ke surga, jalan ke neraka, jalan yang dimurkai, jalan yang dibenci, jalan yang diridhoi, jalan yang disukai, semuanya telah jelas. Semuanya telah diterangkan, tak ada yang tersisa. Di sini makna Rasul pemberi hidayah. Di sini makna para ulama menerangkan hidayah, mengajarkan hidayah. Para ustadz mengajarkan hidayah. Orang tua memberikan hidayah kepada anaknya. Guru memberikan hidayah kepada muridnya. Sahabat yang baik memberikan hidayah kepada sahabatnya. Guru dapat hidayah dari muridnya. Tetangga memberikan hidayah kepada tetangganya. Sahabat kerja memberikan hidayah kepada sahabat kerjanya. Bahkan pemimpin perusahaan dapat hidayah dari supirnya. Ini seluruh makna hidayah. Hidayah irsyad telah menerangkan jalan kebaikan. Menerangkan. Sehingga menjadi terang. Karena diterangkan. Oh, ternyata yang saya lakukan dulu salah ya. Saya baru tahu ternyata itu salah. Itu dia hidayah. Baru tahu. Belum dikerjakan itu. Sekedar baru tahu. Paham? Sekedar baru tahu. Saya baru tahu dari supir saya baru tahu dari anak saya baru tahu dari rekan kerja saya baru tahu karena duduk di pengajian tadi, sudah dapat hidayah. Tapi hidayah apa? Hidayatul irsyad. Menerangkan mana yang benar, mana yang salah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berjanji menerangkan semua itu kepada kita dengan diutusnya Nabi dan Rasul dan dengan diturunkannya agama kepada manusia. Kepada seluruh para Nabi dan para Rasul dan yang paling sempurna kepada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat Allah kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Hidayah di sini menerangkan yang mana yang Allah ridhoi, yang mana yang Allah benci, yang mana yang kebaikan,
yang mana yang keburukan, semuanya jelas. Tak ada yang tersisa. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tak ada yang kami sisakan di dalam kitab sesuatu apapun yang belum diterangkan. Semuanya sudah diterangkan dengan jelas. Soal Anda tidak tahu, bukan berarti itu belum diterangkan. Ilmu Anda tak sampai ke sana. Oleh karena itu, bagi Anda yang tidak tahu perintahnya, fas'alu ahla dzikri, tanya yang tahu. Tanya yang mengerti agama, tanya orang yang belajar ilmu agama, tanya orang yang mendalami Al-Quran, tafsir. Tapi telah diterangkan. Soal Anda belum tahu, itu bukan berarti belum diterangkan. Baik. Ini hidayah yang pertama. Ingat, telah diterangkan mana jalan kebenaran, mana jalan keburukan. Mana jalan kebaikan, mana jalan keburukan, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Sudah? Lalu Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Lalu Allah berikan kepada kita manusia kemampuan untuk apa? Memilih. Sudah tahu ini baik, ini buruk. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk memilih. Wa subhanallah, Allah menyiapkan di dalam diri kita kedua-duanya. Ada keinginan suka terhadap kebaikan, ada keinginan suka terhadap keburukan. Walau telah diterangkan ini buruk, tapi ada keinginan di dalam hati untuk menikmati yang buruk itu. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkeinginan. Berarti manusia punya keinginan. Manusia punya keinginan memilih kebaikan atau keburukan. Akan tetapi keinginan yang kalian lakukan itu, yang kalian inginkan itu tidak akan terjadi illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkeinginan dia terjadi, maka akan terjadi. Kalau Allah inginkan terjadi, semua yang kalian inginkan, semua yang kalian pilih tidak akan terjadi kecuali Allah inginkan itu terjadi. Yang memilih keimanan berarti pilihan dia. Faman syaa falyu'min. Yang memilih kekafiran berarti pilihan dia. Waman syaa falyakfur. Namun pilihannya untuk keimanan karena Allah menghendakinya terjadi. Pilihannya untuk kekafiran karena Allah menginginkannya terjadi. Namun dia memilih. Di sini sesatnya Qadariyah yang mengatakan sesatnya Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya kemampuan untuk memilih. Dia tergantung pilihan Allah saja. Mencabut dari manusia kemampuan untuk memilih, padahal Allah menetapkannya di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW menyuruh kita memilih di dalam hadis. Hidayah satu lagi yang mana? Hidayah yang satu lagi adalah ketika manusia ingin memilih kebaikan, lalu Allah mudahkan untuknya kebaikan tersebut. Sehingga terwujud. Itu dia hidayah berikutnya. Yang berhubungan dengan hidayah terhadap kita manusia.
Allah mudahkan untuk orang yang memilih kebaikan untuk mendapatkan kebaikan itu dan berjalan di atas kebaikan itu dan wafat di atas kebaikan itu sehingga mendapatkan kebaikan-kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Allah mudahkan hatinya untuk menerima yang benar adalah benar dan tunduk hatinya untuk mengikuti yang benar. Itu dia hidayah yang kedua. Ketundukan hati untuk menerima yang benar dan mengamalkannya. Ketundukan hati untuk memilih jalan ke surga walau rintangan apapun yang ada di atasnya. Istiqamahnya pilihan manusia untuk selalu mengatakan yang benar apapun rintangannya. Karena jalan kebenaran Allah wujudkan rintangan-rintangan yang kadang manusia mundur berhadapan dengan rintangan itu. Dia akhirnya memilih kembali kepada jalan yang bukan jalan hidayah. Ketika hati dikuatkan Allah untuk memilih jalan ke surga, jalan kebaikan, memilih jalan yang baik, jalan yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa taala, dan hati istiqamah di atas itu, maka itu dia hidayah yang kedua, disebut dengan hidayah at-taufiq. Disebut dengan apa? Hidayah at-taufiq. Maunya hati menerima dan mengamalkan dan berjalan di atasnya walau berat. Walau kadang tantangannya nyawa. Walau kadang tantangannya berpisah dari keluarga. Walau kadang tantangannya harus kembali miskin. Walau kadang tantangannya harus rela berpisah dari jabatan. Walau kadang tantangannya harus meninggalkan pertemanan dengan teman-teman yang tidak membawa kita ke jalan tersebut. Walau kadang tantangannya dicaci, dimaki, di yang lainnya. Dan itu telah terbukti dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi kita tercinta Muhammad SAW, para Nabi dan para Rasul mendapatkannya, dan demikian juga terbukti dari sahabat umat generasi pertama Nabi Muhammad sampai zaman ini, yang berjalan di atas jalan kebaikan, rintangan demi rintangan untuk ujian tetap istiqamah di atas ketaatan tersebut, Allah wujudkan untuk semuanya. Oleh karena itu anak selalu berpesan kepada saudara-saudariku yang ingin mengeluh kepada siapapun, saya semenjak kenal sunnah ini begini-begini, berhentilah mengeluh. Orang yang Anda mengeluh kepadanya juga telah mendapatkan hal yang sama. Semua orang dapat. Di sini kita memberikan kajian, ada datang keluhan, Ustadz saya semenjak kenal kajian sunnah ini, orang tua saya marah kepada saya. Di sana, di pulau yang lain kita memberikan kajian, Ustadz semenjak saya ini, kemudian saya harus begini. Ustadz semenjak ini saya kemudian dijauhi teman-teman. Ustadz semenjak saya begini saya dimarahi bos. Ustadz semenjak saya begini saya Berhentilah mengeluh. Tak ada gunanya mengeluh, semua orang juga mendapatkan hal yang sama. Kenapa? Karena begitu, itu konsekuensi jalan kebenaran. Jalan ke surga Allah letakkan adanya hal-hal yang onak dan duri untuk sampai ke situ. Kalau surga adalah madu, maka menjelang sampai ke madu itu ada sengatan lebah, saudaraku. Kalau surga adalah madu, madu enak tidak? Manis tidak? Obat tidak? Obat kesembuhan untuk manusia, Allah yang mengatakannya. Di mana-mana yang namanya obat itu pahit.
kecuali obat yang dibuat oleh Allah bernama madu. Ahli madu mengatakan untuk membuat 1 kilo madu itu lebah itu harus mengunjungi 4 juta bunga. 4 juta bunga. Kita hanya menukil perkataan ahli madu, kita nggak tahu. Mereka mengatakan begitu, kita taklid karena kita menyerah kepada yang lebih mengerti urusan dunia. Bagaimana mereka menghitungnya saya nggak tahu. Tapi begitu yang mereka katakan. Untuk hasil akhirnya 1 kilo madu, lebah harus singgah ke berapa? Ke 4 juta bunga dan mengambil intisari daripada bunga tersebut untuk kemudian diletakkan menjadi sebuah madu. 4 juta dalam 1 kilo. Siapa yang meraciknya? Siapa yang meraciknya? Kalau obat adalah racikan obat. Ambil akar ilalang, tambah jeruk, tambah lemon, tambah daun mint, itu obat untuk batuk misalnya. Itu kan racikan. Ambil jahe, ambil apa, kemudian rebus, kemudian saring. Itu kan racikan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 4 juta untuk 1 kilo. Siapa yang meraciknya? Allah. Racikan ilahi. Maka madu adalah obat yang paling hebat di permukaan bumi. Fihi syifa'un linnas. Anak kok jadi ngomong madu ya? Ala kulli hal. Nanti juga ada tuh insya Allah. Ada hidayah untuk hewan termasuk madu. Masuk nanti lebah ke madu, mudah-mudahan. Kalau anak lupa nanti ngomong tolong ingatkan masalah hidayah untuk lebah Ustaz. Karena dibawakan juga di sini. Dalam kitab ini. Untuk sesuatu yang sangat berharga bernama madu, racikan ilahi yang luar biasa, 4 juta sari bunga untuk 1 kilo madu. Sebelum sampai ke madu itu, Allah sudah siapkan untuk dirimu benjol-benjol kena sengat lebah. Faham maksudnya? Untuk surga yang sangat mahal, kita harus benjol-benjol dulu. Harus ada kepedihan. Siap enggak? Hati untuk menerima tantangan itu. Hati yang Allah teguhkan untuk menerimanya, apapun rintangannya, itulah hidayah yang sangat mahal yang bernama hidayatut taufik. Hidayah apa namanya? Taufik, di mana hati Allah jadikan menerima kebenaran, mengamalkannya, ikut kepadanya, apapun rintangan. Lihatlah hidayah yang menyapa Bilal bin Rabah secara khusus, dan lihatlah juga secara umum yang menyapa seluruh para sahabat. Akhirnya mereka berhadapan dengan rintangan-rintangan hebat sampai akhir hayat. Namun hati mereka tetap di atas jalan kebenaran itu dan memperjuangkannya untuk mendapatkan sesuatu yang bernama surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ridho Allah dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah orang yang tahu itu kebenaran lalu dia tinggal? Ada atau tidak? Berarti Allah tidak memberikan kepadanya taufik, hidayah taufik. Dan Allah sudah berikan kepadanya hidayah apa? Al-irsyad. Sehingga di akhirat tak ada lagi alasan, ya Allah saya tidak tahu. Allah sudah sampai kepadamu. Hidayatul irsyad sudah diterangkan kepadamu. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul. Allah utus para nabi, para rasul, memberi peringatan, memberikan kabar gembira agar tak ada lagi yang mengatakan, ya Allah begini, ya Allah begini, saya tidak tahu, saya tidak mengerti, saya tidak paham, saya tidak tahu, saya tidak.
Setelah diutusnya para nabi dan rasul, semua hujah habis. Kenapa? Al-irsyad telah diterangkan. Untuk sampai kepada hidayatut taufik, disinilah dia mujahadah, perjuangan kita untuk mendapatkan hidayah. Untuk sampai kepada hidayah taufik, butuh mujahadah saudaraku, butuh usaha untuk sampai kepadanya. Tak bisa menunggu hujan dari langit. Fahami, untuk sampai kepada hidayah taufik mirip dengan dapat sampai kepada rezeki. Dan dia adalah rezeki yang paling mahal. Untuk sampai mendapatkan rezeki, maaf, kita sebut saja gaji per bulan. Bukankah setiap pagi Anda bangun, bersiap-siap, pakai baju harus spesial bajunya, nggak boleh baju yang lain. Pakai sepatu harus spesial sepatunya, nggak boleh sepatu yang lain. Lalu harus meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, ngantuk tetap harus berangkat. Ya atau tidak? Untuk mendapatkan rezeki yang namanya gaji bulanan. Betul atau tidak? Kalau seandainya hidayah taufik lebih mahal daripada rezeki itu, bahkan itulah rezeki yang termahal, ada apa Anda berpangku tangan? Yang penting saya begini-begini aja, terserah Allah ngasih hidayah atau tidak. Ini kebodohan tingkat tinggi. Kalau dia hanya menunggu hidayah taufik dari langit tanpa dia apa? Berusaha mengejar hidayah itu. Dan ini adalah dalilnya orang-orang yang berbuat maksiat. Hidayah belum datang kepada saya. Hidayah apa lagi? Engkau tidak mengejarnya, hidayah sudah disampaikan kepadamu. Ketika manusia berusaha untuk mengejar hidayah taufik, ada hal yang terjadi, yaitu dia bergerak sejengkal, Allah berikan hidayah satu depa. Dia bergerak satu depa, Allah berikan hidayah satu hasta. Dia mengejarnya berjalan, Allah mendekatkan hidayah kepadanya lebih daripada sekedar berjalan. Karena Allah mencintai engkau melakukan itu. Dan Allah mudahkan kepadamu hidayah itu. Inilah makna hadis di mana Allah tabaraka wa taala mengatakan melalui hadis qudsi, yang mendekat kepadaku satu jengkal, aku mendekat kepadanya satu dhira', hasta. Yang mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya satu apa namanya ini? Oh, inilah pokoknya, apa sebut bahasa Indonesia? Depa ya. Satu depa. Yang datang kepadaku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Hidayah akan datang kepadamu lebih daripada yang engkau mencarinya. Allah memudahkan jalan ke surga. Adapun ketika manusia sedang berusaha untuk mendapatkan jalan yang buruk, Allah berusaha mendatangkan kepadanya, Allah mendatangkan kepadanya rintangan-rintangan. Tujuannya adalah agar engkau sadar, engkau harusnya ngerem dan balik arah. Tidak Allah mudahkan, seperti Allah memudahkan hidayah. Tapi Allah tegur, Allah persulit, Allah buat engkau sakit, Allah buat engkau menyesal, Allah buat engkau dikhianati, Allah buat engkau, Allah buat agar engkau tahu pahit rupanya, mundur lagi. Maha suci Allah, Maha kuasa Allah, Maha pengasih Allah, Maha penyayang Allah, Maha memberi hidayah Allah kepada hamba-hambanya. Si hamba yang memilih jalan hidayah, hidayah taufik,
Dimudahkan, dan dia terus melanjutkan sampai kepada suatu titik di mana dia tak mungkin lagi sesat. Maka Allah label dia penduduk surga. Namun ini di ilmu gaib, kita tidak tahu. Hal yang sama, seorang hamba memilih kesesatan, Allah tegur, dia lanjutkan lagi kesesatannya, Allah tegur lagi, dia lanjutkan lagi kesesatannya, Allah tegur lagi, dia lanjutkan lagi kesesatannya, Allah tegur lagi, sampailah pada satu titik di mana Allah memberikan kepadanya keputusan, engkau penduduk neraka dan tak mungkin lagi berbalik menjadi penduduk surga. Ini dia kesimpulan akhir di dalam Al-Quran. Secara ringkas Allah sebutkan, yahdi man yasha'u wa yudhillu man yasha'u. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah pilih, dan Allah memberikan kesesatan kepada orang-orang yang Allah pilih. Itu kesimpulan akhir. Dan jangan difahami pemahaman awam, hidayah di tangan Allah. Kalau aku sesat berarti di pilihan Allah kepadaku. Bukan itu maknanya. Engkau berusaha memilih sampai akhirnya Allah tentukan engkau penduduk surga dan tak akan ke neraka. Semoga Allah jadikan salah seorang di antaranya adalah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ada di alam gaib namun kita tidak tahu. Namun yang ada di alam gaib tersebut telah Allah sampaikan kepada manusia ketika manusia-manusia yang imannya tidak terganggu ketika mereka dapat berita penduduk surga. Kalau iman-iman yang terganggu kayak kita, lebih baik tidak. Iman kita akan terganggu kalau kita dapat keterangan itu. Saya tidak mewakili antum lah, mewakili diri ana sendiri. Sekiranya. Maka belum tentu mau lagi datang pengajian, capek-capek dakwah misalnya. Capek-capek ngajarkan ilmu agama. Tujuan kita satu, dapat yang tadi. Namun ketika sudah dijaminkan surga, ngapain lagi capek-capek? Lebih baik tidur di rumah, berleha-leha dengan dunia, kan surga sudah di tangan. Beda dengan para sahabat. Para sahabat walaupun sudah dijamin surga, namun mereka semangat ibadah mereka tidak berhenti, dan semangat lari dari maksiatnya tidak berhenti, takut nerakanya tidak berhenti, harap ke surganya tidak berhenti. Padahal sudah dijamin surga oleh Allah melalui lisan Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengannya kita mengerti hidayah. Hidayah untuk kita manusia. Namun ada dua hidayah lagi. Ada dua hidayah lagi. Hidayah yang pertama disebut oleh Allah oleh Syekh di bahagian pertama daripada hidayah untuk seluruh makhluk termasuk hewan. Untuk apa? Untuk mengerjakan hal yang untuk maslahat dalam kehidupan dunianya. Ini hidayah untuk seluruh makhluk. Semua makhluk Allah berikan hidayah. Untuk apa? Untuk melakukan hal yang maslahat dalam hidupnya. Hewan begitu dilahirkan oleh Allah ke permukaan bumi, Tabaraka wa Ta'ala ke permukaan bumi, langsung tahu bagaimana dia harus mengambil rezeki dari ibunya. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Termasuk manusia. Begitu lahir, tahu bagaimana cara mengambil rezeki dari ibunya. Siapa yang mengajarkan? Allah. Setelah itu tahu bagaimana cara mencari nafkah. Lihatlah seekor semut yang berjalan jauh, harus naik, harus turun, harus begini, harus begitu untuk sampai kepada rezeki. Siapa yang memberikan hidayah? Allah.
Ini disebut dengan hidayah ammah, hidayah secara keseluruhan. Allah memberikan kepada makhluk semuanya hidayah untuk dia lakukan hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dalam hidupnya. Sehingga hewan-hewan pun Allah berikan kemampuan yang spektakuler menurut kita. Yang mungkin manusia pun tak bisa melakukannya. Salah satunya adalah lebah tadi. Itu hidayah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Bagaimana hidayah Allah berikan kepada lebah sehingga dia bisa memilih untuk mengeluarkan obat yang akan Allah berikan kepada manusia. Dan lebah tidak akan memilih bunga yang ada racunnya. Karena ini adalah obat bukan racun. Oleh karena itu hewan ketika sesuatu akan memberikan mudarat kepadanya, dia tidak berani mendekat. Kata orang sekarang kalau antum belanja sayur di pasar, lalu ada sayur itu bolong-bolong karena dimakan ulat, beli itu sayur itu. Tapi kalau sayurnya nggak ada bolongnya satu pun, jangan beli. Kenapa? Ulat aja nggak berani makan. Paham nggak maksudnya? Ulat aja tahu itu racun. Di daun itu telah banyak apa? Racun. Sehingga dia nggak berani makan. Ada racun di daun itu. Siapa yang memberikan hidayah kepada ulat? Makan daun ini karena daunnya tidak ada racun. Jangan makan daun ini karena di dalamnya telah ada. Siapa yang memberikan hidayah kepada ulat? Allah. Namun manusia tidak tahu. Itu ada racunnya. Akhirnya dimakannya juga. Tapi Allah takdirkan di dalam tubuh manusia anti racunnya banyak. Ala kulli hal. Kata ahli lebah. Ini kata ahli lebah lagi, anak nggak tahu. Lebah itu ketika membangun sarang, tahu kan bagaimana bentuk sarang lebah kan? Pernah ngelihat langsung sarang lebah bagaimana? Luar biasa bagus kan? Rapi, teratur, sama panjangnya, pendeknya, sama bentuknya. Ya atau tidak? Kata ahli lebah ketika membangun sarang tidak dari satu arah, tapi dari sini dibangunnya bersatu di tengah-tengah. Begitu kata ahli lebah, wallahu a'lam. Jadi kalau membangun sarang dia mulai dari sini, yang ini mulai dari sini. Terus bersatu di tengah-tengah pas takarannya. Tak beda 1 inci, 1 mili pun. Padahal dia mulainya dari sini dan dari sini. Itu hal yang manusia suruh buat susah. Pernah lihat burung membuat sarang? Diambil satu pokoknya itulah jerami lah namanya, daun kan yang sudah kering-kering, dibawa terbang, dianyam di atas, turun lagi, ambil lagi, bawa ke atas, anyam lagi, ambil lagi. Sampailah menciptakan sebuah sarang yang luar biasa hebat. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Dan begitu seterusnya. Termasuk manusia. Manusia mencari rezeki, manusia mendapatkan rezeki, manusia bagaimana bisa punya keturunan segala macam, semua itu hidayah ammah, hidayah umum Allah berikan kepada manusia. Allah menciptakan manusia dan Allah memberikan hidayah kepada semua manusia. Allah menciptakan semua makhluk, Allah memberikan hidayah kepada semua makhluk untuk kemaslahatan dalam hidupnya. Tinggal hidayah yang terakhir. Hidayah yang terakhir adalah yang keempat di dalam kitab, yang keempat hasil dari hidayah taufik.
Apabila Anda mendapatkan hidayah taufik, diberikan Allah hidayah taufik di dunia, hasilnya adalah Anda juga akan dapat hidayah di akhirat. Di mana Allah berikan hidayah kepada penduduk surga, aneka ragam hidayah di akhirat yang jelas tampak. Di mana orang ketakutan, dia bahagia. Di mana orang menyesal, dia bahagia dengan catatan amalnya. Di mana manusia berjatuhan dari sirat, dia berjalan selamat sampai ke penghujung. Dan begitu sampai di dalam surga, Allah berikan hidayah kemana dia harus berjalan menuju tempatnya di surga Allah. Dan tempatnya di surga Allah dia tahu lebih daripada rumahnya di dunia. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum. Allah memasukkan mereka ke dalam surga, Allah memberitahu kepada mereka di mana tempat mereka di surga yang sangat luas itu. Jadi begitu penduduk surga, semoga salah satu di antara kita, salah satunya di antaranya adalah kita, begitu masuk surga, dia langsung tahu kemana dia harus pergi, sebagaimana dia tahu sekarang ini, kalau disuruh pulang ke rumahnya, bahkan lebih tahu lagi nanti tempat di surga dibanding tempatnya di rumahnya di dunia ini. Antum tahu enggak rumah antum di dunia sekarang? Ketika dilepas di Pekanbaru ini, tahu jalan ke sini ke rumah saya, atau lewat sini, atau lewat sini, atau lewat, tahu enggak jalan ke rumah? Hal yang sama di akhirat, walau penduduk surga belum tahu mana, belum pernah sampai ke rumahnya di surga Allah, ke istananya di surga Allah, namun begitu dia masuk surga, Allah berikan hidayah sehingga dia tahu bagaimana cara berjalan sampai ke tempat yang sangat luas, seluas langit dan bumi, surga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allah berikan kepadanya hidayah untuk sampai ke tempat tersebut, dan lebih tahu dia rumahnya di surga, lebih ilmu tentang di mana rumahnya di surga, lebih daripada ilmu tentang rumahnya di Pekanbaru. Allah yang memberikan hidayah. Fa'alul lima yurid. Kemudian Allah berikan hidayah untuk bertasbih, bertahmid, memuja dan memuji Allah di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Satu-satunya ibadah yang ada di surga adalah ibadah lisan. Satu-satunya ibadah yang ada di surga adalah ibadah lisan, pujian, pujaan, pujian kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan Allah menjadikan pujian, pujaan yang ada pada hidayah lisan yang ada penduduk surga bukan berat seperti pujaan dan pujian Allah di dunia. Tidak, dia merupakan gizinya penduduk surga. Semakin rajin mereka memuja dan memuji Allah, semakin terasa nikmatnya yang ada di surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Dia adalah gizi hidup. Sebagaimana sebenarnya dia adalah gizi iman kita di dunia ini. Kalau kita rajin bicara Allah, rajin mengingat Allah, rajin bertasbih kepada Allah, rajin minta hidayah, rajin berdoa kepada Allah Tabar, itu gizi iman kita. Hal yang sama, kenikmatan di dalam surga dengan pujian dan pujian lisan ahli surga bukan bentuknya taklif seperti taklif yang ada di dunia. Namun para ulama mengatakan, sejauh yang kita tahu bahwa satu-satunya ibadah yang tersisa di surga adalah pujaan dan pujian penduduk surga kepada Rabb mereka Azza wa Jal. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dialah Allah pemberi hidayah satu-satunya saudaraku. Maka mintalah hidayah kepada Allah. Mintalah hidayah kepada Allah. Dengan hati yang serius minta hidayah. Dan setelah itu berjuang, berikhtiar menuju hidayah yang namanya hidayah taufik. Berjuang, harus mengejar, harus berusaha. Harus bertungkus lumus, harus berdarah-darah. Dalam bahasa kita berdarah-darah. Harus berat, nggak bisa tidak. Kalau manusia yang paling Allah cintai bernama Nabi Muhammad SAW benar-benar luar biasa sulit hidupnya untuk sampai kepada apa yang Allah berikan kepada beliau, apalagi kita. Tidak mungkin kita Allah berikan lapang-lapang saja untuk sampai kepada posisi hebat di sisi Allah, itu nggak mungkin. Orang yang paling Allah cintai, begitu yang Allah inginkan
kepadanya, apalagi untuk kita tak mungkin. Maka jangan berpangku tangan dalam mencari hidayah apa? Hidayah taufik. Allah yang memberikan hidayah semuanya. Apabila tidak mendapatkan hidayah taufik di dunia, hasilnya pun Allah memberikan hidayah jalan ke neraka. A'udzubillahi min dzalik. Kalau hidayahnya menyapa di akhirat, fahduhum ila siratil jahim. Berikan mereka petunjuk dan hidayah menuju jalan yang mengantarkan mereka kepada jahim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ini dia, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bahasan kita tentang Al-Hadi. Maka mintalah hidayah kepada Allah karena dialah satu-satunya Rabb yang memberikan apa? Hidayah. Ini bahasan kita pada hari ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita dengarkan beberapa pertanyaan. Semoga ada ilmunya dari yang Allah berikan hidayah kepada kita untuk mengamalkannya. Satu poin terakhir, ana lupa tadi. Satu poin terakhir. Hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Boleh jadi guru antum jauh lebih tinggi ilmunya daripada antum. Tapi ingat, antum bisa mengalahkan guru antum dalam hidayatul taufik. Jangan anggap bahwa ketika guru itu mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita, mustahil kita bisa mengalahkan dia dalam bab hidayah. Jangan kira. Apa yang disampaikan guru kepada kita, apa yang diterangkan guru kepada kita, babnya hidayah apa? Hidayah apa? Irsyad, bukan hidayah itu taufik. Soal mengamalkannya, antum bisa lebih hebat daripada guru antum. Yakini itu. Guru mengajarkan rumus baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Boleh jadi dalam mengamalkan rumus itu antum lebih hebat daripada guru antum. Guru mengajarkan bagaimana cara sabar. Boleh jadi antum lebih sabar daripada guru antum. Berarti antum dapat hidayah lebih daripada guru antum. Anda ingin menyampaikan ini karena mungkin di zaman kita sekarang ada orang yang mengatakan saya tidak mungkin lebih baik daripada guru. Enggak mungkin saya lebih baik daripada guru. Siapa yang bilang enggak mungkin? Mungkin tidak bisa lebih baik daripada guru daripada hidayatul irsyad. Sekarang ini enggak mungkin. Kenapa? Guru udah belajar dari kecil, dia belajar agama, jumpa dengan masyayikh. Saya ya baca-baca kitab bahasa Indonesia. Ya nggak mungkin rasanya saya mengalahkan dia. Itu hidayah apa? Hidayah apa? Irsyad. Yang dibutuhkan itu hidayah itu taufik. Lebih daripada hidayah itu irsyad. Walau kedua-duanya hal yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah merasa bahwa Anda tidak bisa lebih beriman daripada guru Anda. Anda tidak bisa bertakwa lebih daripada guru Anda. Anda tidak bisa berjalan ke surga lebih kencang daripada guru Anda. Anda bisa lebih daripada mereka, wallahi. Sebagaimana dia juga bisa lebih daripada Anda. Semua itu terbuka luas. Barang siapa yang kuat ikhtiarnya, barang siapa yang kuat meminta kepada Allahnya, barang siapa yang lebih kuat berjuang ke jalannya, maka dia akan Allah berikan hidayah taufik lebih daripada yang lain. Karena Allah Maha Adil. Itulah dia ketakwaan mendekat kepada Allah. Semua bisa walau dia adalah murid bukan guru, walau dia adalah orang yang hanya mendengar bukan yang memberikan pengajian. Jangan kira bahwa kita pasti jauh di bawah beliau, jauh. Enggak begitu cara memahaminya. Guru wajib menyampaikan karena itu yang dia tahu dari syariat Allah. Soal mengamalkannya masing-masing punya posisi masing-masing. Bisa difahami? Jadi jangan kira bahwa
Walaupun kita duduk di bawah, guru di atas mengajarkan agama, jangan kira beragama wajib juga kita harus di bawah guru kita. Belum tentu. Belum tentu. Ada penduduk surga yang guru mereka di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Padahal murid-muridnya penduduk surga. Mana guru kita? Mana fulan yang alim yang dulu mengajarkan kita di dunia. Dicari di surga nggak ketemu. Lihat ke neraka, lagi di neraka diadab. Wahai fulan, dulu engkau yang mengajarkan kami. Dulu engkau yang mengajarkan ma'ruf, melarang kami daripada yang mungkar. Dengan mengamalkan apa yang kau ajarkan kepada kami. Sekarang kami di surga Allah. Ada apa dengan dirimu di neraka? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ada kan? Gurunya di dalam neraka, muridnya di mana? Di surga. Hadis sahih Imam Bukhari. Gurunya lagi muter-muter di neraka karena ususnya bertaburan, muridnya pada datang. Maka dalam hidayah atau taufik, semua manusia berikhtiar, semua manusia mengejar, semua manusia berlari ke arahnya, dan siapa yang lebih kuat lebih dapat. Tak peduli guru atau murid. Wallahu a'la wa a'lam bisawab. Naam. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk lanjutan materi kita mengenai Al-Hadi di Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Mudah-mudahan Allah memang berikan petunjuk dan hidayah kepada kita, khususnya hidayatul taufik seperti yang sudah disampaikan guru kita. Tapi kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari jemaah kita dan juga dari pemirsa RCTV yang sudah dikirimkan melalui 081175500606. Di sini Ustaz kita bacakan pertanyaan yang pertama dari jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah. Amin wa iyyak. Mau bertanya Ustaz, mohon doanya. Dulu saya beragama Buddha Ustaz. Dan sekarang alhamdulillah Allah telah beri saya hidayah Islam. Alhamdulillah saya 11 bersaudara, sudah 5 yang Allah beri hidayah Islam. 3 saudara kandung, 2 ponakan. Mohon doanya Ustadz, semoga saudara-saudara saya yang belum Allah beri hidayah Islam, Allah mudahkan juga untuk berhidayah. Dan mohon doanya juga Ustadz untuk anak saya yang sudah tamat pesantren, tapi susah untuk disuruh sholat Ustadz. Apakah ini Allah tidak beri anak saya hidayah Ustadz? Naam Ustadz. Soal pertanyaan yang terakhir, jawabannya sudah panjang lebar tadi di dalam pengajian kita. Mungkin tidak perlu dijawab lagi ya. Karena jawabannya sudah panjang lebar. Hidayah taufik Allah berikan kepada manusia, harus dicari, harus dikejar. Dan Allah yang akan memberikan taufik kepada hati. Allah yang akan memberikan taufik kepada hati. Kita tidak bisa memasukkannya ke dalam hati orang lain. Guru tidak bisa memasukkannya ke dalam hati muridnya. Orang tua tidak bisa memasukkannya ke dalam hati anaknya. Ponakan tidak bisa memasukkan kepada hati pamannya. Anak tidak bisa memasukkan ke dalam hati ayahnya, ayah tidak bisa memasukkan ke dalam hati anaknya. Nabi Nuh kepada anaknya, Nabi Ibrahim kepada orang tuanya, Nabi Muhammad SAW ridwanullahi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa kepada hati pamannya. Jadi yang soal hidayah atau taufik semua itu di tangan Allah tabaraka wa taala. Dan ini aib yang sering terjadi ya. Di pondok pesantren rajin sholat, ternyata rajin ke masjidnya hanya karena takut kena hukum. Begitu di rumah tidak lagi kena hukum, lagi malas ke masjid, lagi malas sholat malah. Ya, ini efek beragama karena peraturan, bukan karena hati yang ingin beragama. Semoga Allah jauhkan kita. Dan pertanyaan yang ada di dalam tadi bahwa minta didoakan saudara-saudara yang lain, keluarga yang lain untuk dapat hidayah. Semoga Allah memberikan kepada mereka-mereka yang masih hidup hidayatul taufik. Soal hidayatul irsyad pasti telah sampai kepada mereka. Mereka berada di negeri kaum muslimin, mereka bisa mendengar apa itu Islam, apa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memiliki cara yang sangat banyak untuk menyampaikan hidayatul irsyad kepada manusia, karena siapapun yang wafat masih di atas kemaksiatan dan kekufurannya, hidayatul irsyad telah Allah berikan.
Sehingga dia tidak bisa lagi berkata apapun di hadapan Allah kelak. Berarti hidayah irsyad telah sampai. Yang belum sampai adalah hidayah apa? Taufik. Maka semoga Allah berikan kepada antum dan kita semuanya hidayah taufik, dan Allah tambahkan hidayah taufik, dan Allah sempurnakan hidayah taufik kepada kita, dan Allah tabaraka wa ta'ala istiqomahkan kita sampai wafat. Kepada saudara kita tadi bertanya, dan kepada siapapun daripada mereka-mereka yang belum masuk ke dalam agama Islam, semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada mereka hidayah taufik masuk ke dalam agama Islam. Dan yang sudah masuk Islam, agar Allah berikan hidayah taufik untuk masuk ke dalam sunnah. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita dari Jemaah Masjid Al-Hijrah yang sudah bertanya. Kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya masih dari jemaah kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ana pernah mendengar bahwasanya ketika orang kafir masuk Islam itu sama seperti anak bayi yang baru lahir dalam keadaan fitrah, Ustaz, dalam kurung. Kemudian jika dia meninggal dalam keadaan berhutang, Ustaz, sedangkan dia tidak tahu bahwasanya hutang tersebut akan menghalangi seseorang masuk ke dalam surga. Apakah dia tetap masuk ke dalam surga, Ustaz, tanpa hisab? Nah, Ustaz. Biarkan apa yang akan mendapatkan ganjaran, serahkan kepada Allah. Jangan kita terlalu detail dalam apa yang akan terjadi di akhirat. Kita tidak bisa detail dalam bab itu. Kita tahu apa yang terjadi, kita tahu apa yang disampaikan Nabi, kita tahu apa yang dikatakan Nabi, sudah cukup sampai di situ. Detail-detailnya jangan. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Karena detailnya juga butuh dalil detail. Kita tidak tahu dalil detailnya bagaimana. Soal orang yang baru masuk agama Islam kemudian seperti bayi, ya dari satu sisi, tidak dari satu sisi. Dari sisi yang sama dengan bayi adalah dia tanpa dosa. Dengan dia masuk Islam, semua dosa yang pernah dia lakukan dahulu habis. Tak punya dosa, bayi juga tidak punya dosa. Tapi tidak dari satu sisi, tak sama dari satu sisi. Bayi tidak punya pahala. Sementara dia masuk Islam, seluruh kebaikan yang pernah dia kerjakan dahulu, semua kebaikan yang pernah dia kerjakan dahulu, langsung berubah menjadi kebaikan, menjadi pahala bagi dia di saat dia masuk Islam. Dari sisi ini tak sama dengan bayi. Bayi tidak punya apa? Tidak punya pahala kalau dia tidak masuk Islam dengan segudang pahala yang sudah banyak dari kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan dahulu yang tidak diterima Allah karena dia belum Islam. Di saat dia Islam dikembalikan lagi kepada catatannya, semua menjadi pahala yang menumpuk. Itu tidak ada pada bayi. Jadi sama dengan bayi dari satu sisi, tidak sama dengan bayi dari satu sisi. Sehingga ini akan memberikan kebahagiaan kepada orang yang berani menempuh jalan untuk mengikrarkan dia memeluk agama Allah tabaraka wa taala. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Semoga saudara kita yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz, dan ini adalah juga ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita jawab pertanyaan dari pemirsa Asil TV yang sejatinya juga berhubungan dengan tema kita untuk hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah. Izin bertanya Ustaz. Apakah Allah bisa mencabut hidayah untuk siapa yang Allah kehendaki, Ustaz? Seperti ketika akhir hidup seseorang dalam kesesatan, padahal dulu adalah orang yang beriman dan taat. Seperti seorang yang dahulu berjalan di atas sunnah juga, dan ketika meninggal ternyata menjadi seorang ateis. Naam, Ustaz. Dari mana kita tahu dia telah Allah berikan hidayah sehingga Allah cabut lagi? Dari mana kita tahu? Pertanyaannya adalah, apakah Allah cabut lagi, Ustaz? Antum tahu dari mana Allah telah memberikan sehingga pertanyaannya Allah cabut lagi? Hal yang gaib serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa berbicara yang sifatnya ilmiah. Ketika hal yang gaib sifatnya adalah tatbiqiyah, prakteknya kita tidak tahu lagi. Urusan di tangan Allah. Nampak enggak? Ustaz, bisakah Allah
Soal bisa pasti bisa. Cuman pertanyaannya adalah bagaimana Ustadz, dia sudah dapat hidayah, akhir hayatnya Allah cabut hidayah, wafat dalam keadaan ateis. Apakah Allah cabut lagi hidayah itu? Pertanyaannya, Anda tahu dari mana Allah memberikan hidayah kepadanya? Sehingga pertanyaannya, dicabut lagi hidayah itu. Apakah ada kemungkinan bahwa dia sebenarnya tidak dapat hidayah? Dia hanya bermain? Dia hanya pura-pura? Dia hanya mencari dunia? Dia hanya mencari sahabat? Dia hanya mencari rekan bisnis? Kita tidak tahu. Maka praktek dari aneka ragam yang namanya gaib, biarkan di tangan Allah. Biarkan Allah yang mengatur, dan Allah pasti mengaturnya dengan penuh ilmu, dengan penuh hikmah, dengan penuh keadilan. Jangan hal yang gaib yang disampaikan Nabi langsung diterapkan kepada orang-orang. Nggak bisa. Ini hanya bab khabariyah, begini yang terjadi ketika Allah berikan hidayah. Soal Allah memberikan hidayah, Allah berikan hidayah. Namun siapa orangnya, bagaimana prakteknya, bagaimana pada individu-individu, kita tidak tahu. Karena semua itu sudah berhubungan dengan perkara gaib. Ada yang sifatnya bab ilmiah, ada yang sifatnya adalah bab tatbik ilmu itu ke dalam kehidupan harian. Apabila hal-hal yang gaib ditatbik dalam kehidupan harian, nggak bisa. Kenapa? Gaib. Soal Allah memberikan hidayah, ada keterangannya Allah memberikan hidayah. Babnya bab ilmu, bab ilmiah. Allah memberikan hidayah. Dalam yang gaib, di gaib sana, Allah memberikan hidayah. Itu bab ilmu. Bab ilmu kepada yang diterangkan Allah kepada kita. Lalu kemudian kita pastikan orang ini pasti dapat hidayah. Siapa yang bilang pasti? Maka biarkan bab ilmiah adalah bab ilmiah. Adapun bab yang sifatnya adalah individu orang, bagaimana yang gaib-gaib tadi terjadi kepada dirinya, ini biarkan dalam ilmu gaib, kita tidak tahu apapun. Kita hanya menilai sesuai dengan apa yang kita ketahui. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih dari pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana sering mendoakan agar orang tua dan saudara kandung yang jauh di daerah lain mendapatkan hidayah sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa usaha yang bisa ana lakukan lagi Ustaz untuk perjuangan hidayah? Karena saat ini belum nampak hasilnya Ustaz. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Jangan kaitkan keberhasilan dengan hasil. Jangan kaitkan keberhasilan dengan hasil. Karena Allah tidak pernah mengkaitkan hasil kepada keberhasilan. Ketika Anda telah mendoakan, Anda menasehati, Anda mengirim buku, Anda mengirim majalah, Anda mengajarkan kepada mereka ini yang harusnya diyakini, ini tontonan, ini guru-guru yang saya nasihati, untuk Anda telah memberikan kepada mereka sesuatu yang Anda lakukan di dalam dakwah. Jangan kaitkan kalau mereka ikut baru berhasil. Kalau tidak ikut berarti saya gagal. Itu salah. Jangan kaitkan itu. Jangan begitu cara menilai. Karena kalau begitu cara kita menilai, kita akan mengatakan Nabi Muhammad SAW gagal berdakwah kepada pamannya. Nabi Nuh gagal berdakwah kepada istri dan anak-anaknya. Nabi Ibrahim gagal berdakwah kepada ayahnya. Kalau keberhasilan dilihat dari hasil. Beranikah Anda mengatakan Rasul Anda SAW gagal? Rasulullah gagal memberikan hidayah mendakwahi pamannya Abu Lahab. Gagal mendakwahi sepupunya Utbah bin Rabi'ah. Apakah begitu cara kita memahami? Atau kita mengatakan Rasulullah sukses semuanya? Yang gagal mereka.
Maka Rasulullah sukses dalam dakwah. Tak ada yang lebih sukses daripada Rasulullah SAW, walau pamannya, sepupunya banyak yang tidak masuk Islam. Nabi Ibrahim yang kedua, manusia paling sukses, walau ayahnya tidak ikut. Maka jangan kaitkan hasil dari apa yang kita lakukan, disitulah keberhasilan atau kegagalan. Enggak begitu dalam dakwah ini. Dakwah ini adalah asal Anda berani mengatakan yang hak, berani menyuarakan yang hak, istiqamah dalam menyuarakan yang hak, apapun yang terjadi, sampai Anda wafat di atasnya, Anda berhasil. Dan hasilnya tidak dilihat. Walau tidak ada yang kemudian dapat hidayah satu orang pun di tangan Anda, namun seperti tadi Anda berdakwah, Anda berhasil, walau tak ada hasil. Nah. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, apakah ada di zaman Nabi dan sahabatnya orang yang melakukan suluk Ustaz setiap bulan Ramadan? Mohon penjelasannya. Ini dikaitkan dengan ketika Nabi di Gua Hira Ustaz. Terima kasih Ustaz dari Pak Ujang di Maninjau. Yang ada adalah i'tikaf, bukan suluk. Yang ada adalah i'tikaf. Masuk ke masjid, beribadah di masjid dengan aneka ragam ibadah yang disyariatkan Allah, disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik baca Al-Qur'an, bertasbih, bertahmid, dan lepaskan diri daripada seluruh aktivitas dunia. Bila perlu jangan keluar dari masjid untuk makan. Kalau seandainya boleh diizinkan masuk makan ke dalam masjid, jangan keluar untuk makan. Keluar dari masjid hanya untuk yang sifatnya darurat saja. Buang hajat dan semacamnya. Selagi masih bisa di masjid, lakukan di masjid. Hanya ini yang ada. Adapun suluk dengan makna yang difahami dari suluk di dalam kelambu, ada zikir tertentu, Anda mandi, taubat dan semacamnya. Ada zikir-zikir yang harus diamalkan. Yang apabila zikir itulah dikerjakan, nanti di dalam mimpi akan datang harimau, akan datang ular, akan datang segala macam. Kalau Anda berhasil mengalahkan dia, berarti suluk Anda menang. Semua ini adalah bid'ah yang harus dijauhi. Yang ada adalah i'tikaf. Masuk ke dalam masjid untuk aneka ragam ketaatan yang sesuai dengan syariat Allah. Adapun zikir-zikir khusus, kelambu-kelambu khusus, itu yang dikenal dengan suluk. Ini adalah bid'atun muhdatsatun yang wajib untuk ditinggalkan. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika jalan ke surga itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jalan ke neraka sepertinya dipersulit sesuai yang sudah disampaikan tadi Ustaz. Tapi kenapa orang ketika ingin berbuat baik selalu malah banyak rintangan dan ujian, dan ketika ingin berbuat maksiat sepertinya dimudahkan Ustaz? Bagaimana kita memahami ini? Barakallahu fiik Ustaz. Antum salah faham. Antum yang salah faham. Bab yang ana bicarakan beda dengan bab yang antum tanyakan. Dan itu sudah ana katakan tadi. Allah mudahkan jalan kebaikan. Apabila Anda mendekat satu jengkal, Allah mendekatkannya kepada Anda. Ada ikhtiar. Sekarang manusia tak mau berikhtiar. Berikhtiar menuju hidayah tersebut malas. Maka Allah tidak dekatkan kepadanya. Allah sudah larang, Allah sudah tegur, Allah sudah berikan dia penyakit. Dia tetap ingin saja ke jalan keburukan. Itu yang Anda maksud tadi. Kalau Anda menyimak dengan baik, rasanya sudah Anda bahas tadi. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari jemaah sebenarnya Ustaz. Bisa kita jawab Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Wa iyyak. Ana mempunyai hutang ke perusahaan
Dan untuk pembayarannya dari perusahaan dibuatkan surat perjanjian, dipotong gaji setiap bulan. Tetapi baru dipotong beberapa bulan saja sehingga hutang tersebut belum lunas. Dan sekarang tidak potong gaji untuk pembayarannya lagi. Bagaimana status hutang tersebut dan bagaimana sikap ana harusnya, Ustaz? Syukran. Tanyakan kepada pemilik perusahaan. Jangan tanyakan ke ana. Apakah sudah dimaafkan? Diputihkan? Atau masih tetap harus bayar, kalau tidak kamu saya tuntut di akhirat. Karena ini adalah hak pemilik perusahaan. Anda punya hutang kepada perusahaan, dipotong gaji, sekarang nggak dipotong-potong, Anda diam saja. Oh, ini buktinya bahwa saya sudah tidak harus bayar lagi. Buktinya di mana? Tanyakan kepada perusahaan itu sendiri. Ini bagaimana status hutang saya? Kenapa gaji saya nggak dipotong lagi untuk bayar hutang? Apakah sudah dimaafkan? Atau ada kesalahan administrasi yang kesalahan administrasi membuat gaji saya tidak dipotong untuk hutang? Atau gaji saya sudah dinaikkan, sebagian sudah dipotong? Tanyakan kepada perusahaan. Jangan kemudian keadaan ini membuat kita nyaman untuk kita nikmati harta tersebut, di akhirat dituntut. Lebih bagus di dunia diselesaikan daripada dituntutnya di akhirat. Ini berhutangnya ke perusahaan, tidak dipotong perusahaan, tanyanya ke ustadz. Ustadz bukannya pemilik keputusan bayar atau tidak bayar. Pemilik keputusan itu bayar atau tidak bayar, itu yang punya hak, dan yang punya hak di sini adalah perusahaan. Berarti pemimpin perusahaannya itu yang harus antum tanya. Sekarang saya kok gaji saya nggak dipotong untuk bayar hutang. Ada apa ini? Ada kemungkinan salah input, salah tulis, salah salah administrasi. Atau memang mungkin sudah ada keputusan hutang Anda dianggap lunas oleh perusahaan karena kinerja Anda yang selama ini dinilai baik. Ketahui itu, kalau memang harus bayar. Karena itu adalah apa? Kewajiban yang harus ditunaikan, di akhirat tidak akan dimaafkan. Kecuali dimaafkan di dunia oleh yang punya hak. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz dari jemaah kita. Nah, Ustaz, itu sepertinya pertanyaan terakhir, Ustaz. Nah. Barakallahu fiik. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Ketahuilah bahwa terkadang kita tahu sesuatu masalah, kemudian ternyata masalahnya lebih daripada apa yang kita ketahui. Contoh yang terjadi pada diri ana dulu tahu bahwa ketika kita sholat, kita melewati ayat-ayat yang berhubungan dengan surga, kita boleh minta surga kepada Allah. Kemudian lanjutkan lagi ayat. Kemudian baca, bertemu lagi neraka, minta perlindungan kepada Allah dari neraka dulu. Berdoa sambil baca ayat tadi. Melanjutkan ayatnya, ketemu ayat neraka, minta dulu kepada Allah perlindungan dari neraka 3 kali. Lanjutkan lagi ayat, ketemu lagi neraka, minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Lanjutkan lagi, ketemu surga, minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Itu boleh. Seperti itu yang ana tahu dulu. Bertahun-tahun seperti itu. Dan kita amalkan sampai di sholat wajib. Ternyata setelah beberapa tahun setelah itu dapat keterangan dari salah seorang ahli ilmu, ulama, bahwa itu hanya di sholat sunat. Sholat wajib tidak berlaku. Maksudnya adalah dulunya hidayahnya segini. Kemudian setelah itu Allah berikan hidayah lebih daripada itu. Penyempurna yang sebelumnya. Dan yang seperti ini ada. Yang seperti ini ada dalam kehidupan kita. Awalnya kita tahunya begini, ternyata yang lebih adalah yang seperti ini. Ini disebut hidayah juga. Hidayah ditambahkan oleh Allah. Disempurnakan lagi oleh Allah tabaraka wa ta'ala hidayah itu kepada kita. Dan ini juga yang kita minta kepada Allah. Ajarkan terus hidayah. Berikan terus hidayah kepada kami. Atau hidayah yang kita di dalamnya telah melakukan, minta kepada Allah, tetapkan saya di situ terus sampai wafat. Karena sebagian orang
kemudian berpindah-pindah. Wallahu a'lam. Semoga Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk di atas keimanan, di atas la ilaha illallah hingga akhir hayat. Semoga Allah memberikan hidayah kita di akhirat ke surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Dan untuk santri istirahat setengah jam, setelah itu kumpul lagi di masjid. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini dan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang sudah disampaikan juga dari pemirsa dan juga jemaah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh guru kita memang bisa menjadi ilmu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, semoga Allah mudahkan ke depannya kita akan bersama guru kita kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.